Mas Nur, apa kabar Ya, Mas Nur? alhamdulillah baik Mas Ray. Kemarin kita udah membedah Tilik Mas Nur Tilik. ya, film ya. Kali ini kita masih dalam dunia film dan novel Mas Nur ya. Kali ini kita akan membincang perempuan di Bumi Manusia, Mas Bumi Nur. Manusia. Bumi Manusianya Pramudia. Kalau kemarin Tilik itu juga banyak perempuannya ya, tapi kita kali ini akan membahas yang karya Bumi Manusia. Bumi Manusia itu ada film, ada novelnya. Iya. Kita mengacu ke kedua karya tersebut. Mas Kalau Nur. saya nonton dulu baru baca. Nonton dulu. Kalau saya baca dulu baru, karena belakangan ininya apa namanya filmnya baru kemarin. Iya. Ada yang menarik terkait Iya. perempuan di Bumi Manusia Mas Nur ya. Iya. Di, Gak apa-apa. di Bumi Manusia ini menurut saya salah satu yang daya tariknya adalah Nyai Ontosoroh ya. Nyai Iya, Ontosoroh iya. itu ibundanya Anelis gitu ya. Iya. Dia juga bisa dibilang janda enggak, tapi enggak juga janda karena sendiri. Nah janda ini kan sering menjadi kontroversi ya, tapi Nyai Ontosoroh itu mampu membuktikan bahwa dia janda yang luar biasa. Dia bisa mengelola perusahaan, dia well educated ya, sangat terbuka pikirannya segala macam. Nah kalau dari sudut pandang ini Mas Nur, ya Mas Nur kan ini ya pakar tasawuf dan filsafat. Nah ini apa sebenarnya beda gender laki-laki dan perempuan itu maksudnya? Maksudnya apakah bisa dikonstruksi sedemikian rupa sehingga perempuan itu identik dengan yang begini, laki-laki dengan yang begitu gitu maksudnya? Karena kalau saya lihat Nyai Ontosoroh itu seorang perempuan tapi dia juga superwoman gitu, jadi Ya. pekerjaan-pekerjaan laki-laki juga dia Bisa. lakukan dengan sangat baik gitu ya. Ya. Kalau dari sisi tasawuf ini kan menarik ini untuk dilihat apakah laki-laki dan perempuan itu secara potensinya memang berbeda atau gimana Mas? Kalau kita lihat ya, kita mengambil satu ayat Al-Quran, Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu, dari jiwa yang satu, dari ruh yang satu. Dari sini kita lihat sebenarnya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya memiliki porsi yang sama. Nah, jadi sampai begini, ruh sebagaimana ruh tidak ada laki-laki dan perempuan. Berarti sejak awal tidak ada penciptaan yang sejak azali di sana itu laki-laki, sejak azali di sana itu perempuan, tidak. Tapi ketika ruh turun, nah ada berbadan laki-laki, ada berbadan perempuan, gitu. Tapi jadi secara penciptaan makanya kurang min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi tidak ada misalnya laki-laki dari sini, laki-laki dari perempuan dari sini, itu tidak ada. Semuanya dari nafs yang satu, dari jiwa yang satu. Wa nafakhtu fi min ruhi, aku tiupkan ruhku, itu semuanya sama. Tidak ada peniupan ruh laki-laki khusus, perempuan khusus, tidak dibeda-bedakan. Semuanya wa nafakhtu fi min ruhi. Nah, dan jadi kalau kita lihat di sini dalam pandangan tasawuf, ruh sebagaimana ruh tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Dia tidak punya gender. Nah, jadi yang punya gender itu adalah relasi tubuh, fisik. Ya, tubuh itu yang satu bertubuh laki-laki, satu bertubuh perempuan. Nah, makanya secara sifat itu sama-sama. Juga dimiliki laki-laki, juga dimiliki perempuan. Yang ada itu potensi fisik yang berbeda. Kan? Fisik lebih, kalau memang secara lahir begitu ya, secara nature-nya begitu lebih kuat. Nah, perempuan itu indah. Lebih gemulai gitu. Ya, gitu. Dan ini di Bumi Manusia kita bisa melihat berbagai macam manifestasi perempuan ya. Nah. Seperti Nyai Ontosoroh yang dia sangat sangat kuat, superwoman gitu. Ya. Di sisi lain kita juga menyaksikan di Bunda Minke yang perempuan Jawa pada umumnya ya, yang halus gitu ya. Ini juga manifestasi Tuhan juga, manifestasi di Jamal dan Jalal. Jamal dan Jalal ya. Jamal dan Jalal. Jadi yang Jalal itu yang tegas nih Ontosoroh, yang Jamal itu Ibunda Minke bisa dilihat juga Ya. seperti itu. Tapi memang antara Jalal dan Jamal ini saling melengkapi Mas Nur ya dalam konteks penciptaan. Sebenarnya kita diciptakan itu sudah include Jamal dan Jalalnya. Cuma Jamal dan Jalal itu harus diaktualkan. Jadi dalam diri kita sudah ada dimensi Jamal dan Jalal. Karena di dalam diri kita ada Tuhan. Karena ada Tuhan, otomatis ada Jamal dan Jalal. Jamal dan Jalal itu tidak terpisah. Jadi setiap keindahan pasti ada keagungan, setiap keagungan pasti ada keindahan. Itu menyatu. Cuma manusia mesti mengaktualkan. Dia harus berusaha bagaimana nama-nama itu kemudian mengaktual di dalam dirinya.
harus ada usaha. Ada usaha. Ya. Nah ini keindahan ini menarik nih Mas Dur, karena Annelies digambarkan di kan sangat indah gitu ya, dengan kecantikan yang kalau bahasa Minke kecantikan yang luar biasa gitu ya, yang beda dengan kecantikan pribumi gitu. Tapi memang terkait kecantikan ini kalau kita melihat secara studi postkolonial ya, orang Timur ini cenderung mengagumi kecantikan yang dari Barat gitu Mas Dur ya. Ya. Jadi mau nggak mau ini Annelies yang memang Indo ini di mata Minka menjadi sangat indah karena ada sesuatu yang dia tidak miliki gitu. Apakah memang kecenderungan manusia juga dari sisi tasawuf cenderung mengagumi yang dia tidak miliki Mas? Bukan. Jadi manusia kecenderungan kalau kita ikut fitrah ya, dia pasti suka dengan keindahan. Dia pasti suka dengan kesempurnaan karena begini, antara keindahan, kesempurnaan dan wujud eksistensi dia adalah satu kesatuan dan secara fitrah memang manusia seperti itu Mas. Manusia seperti itu. Jadi secara fitrah kita pasti, maksudnya kebenaran. Kita pasti mencari tentang keindahan, kebenaran dan juga kesempurnaan. Jadi kebenaran, keindahan, kesempurnaan dia merupakan satu eksistensi, satu wujud yang kadang kita sebut dia sebagai kesempurnaan, kadang kita sebut dia sebagai keindahan, kadang kita sebut dia sebagai kebenaran. Truth. Nah, dia menjadi satu kesatuan. Nah, itu fitrah manusia. Nah, cuma kita dikonstruk oleh budaya keindahan seperti ini loh. Kecantikan seperti ini loh. Kan? Nah, kita disuguhkan gitu. Kalau dengan konsep tunggal ya. Iya, kayak gitu. Sehingga kalau pembahasan perdebatan kita kemarin seolah-olah ini cantik itu yang seperti ini gitu. Karena kita sudah dikonstruk. Ya, apa yang disebut cantik, apa yang disebut dengan indah itu tidak dikonstruk. Dan itu ada kepentingan media, ada kepentingan bisnis di situ dibaliknya. Gitu. Dan sosok lain yang menarik untuk diulas di Bumi Manusia dari sisi perempuan adalah Magda Peters ya. Magda Peters ini guru sastranya Minke, guru sastra Minke yang mengajari dan mendorong Minke untuk terus menulis. Ini menarik kalau kita kontekskan dengan dunia tasawuf ya, di mana kita harus belajar itu punya guru satu, kedua punya mursyidnya. Nah ini memang nggak bisa langsung dikontekskan bahwa mursyidnya Minke ini Magda Peters enggak, tapi di sini kita butuh sosok guru ya, artinya Minke menjadi seperti itu karena butuh guru yang tepat gitu, yang membuka wawasannya. Nah ini menarik Mas Dur untuk dikontekskan dengan dunia tasawuf, di mana murid itu akan menemukan potensinya ketika ketemu dengan guru yang tepat gitu maksudnya. Betul. Nah kebetulan ada pertanyaan di YouTube kalau nggak salah, YouTube kita yang nonton yang kemarin tentang mursyid. Oh iya. Kan Cara kita baca ada gitu. Nah ini sekalian kita menjawab bahwa kita ulangi ya, bahwa mursyid itu memang seperti seorang tabib Mas. Jadi kita ketika datang mursyid langsung bisa mendeteksi, oh si fulan lebih banyak riaknya, oh si fulan lebih banyak angkuhnya, oh si fulan dia akan tahu sifat-sifat kita. Nah makanya dia akan memberikan satu formula dalam bentuk zikir kah atau dalam bentuk yang lain untuk kita lakukan sehingga kita itu dalam kondisi stabil. Makanya suluk itu adalah bagaimana menemukan kita dalam kondisi stabil. Jadi apa stabil, sifat jamal dan jalal dalam diri kita itu tidak ada yang lebih dominan, kita stabil gitu. Sehingga tidak ada ini satu sifat yang lebih dominan daripada yang lain. Itu disebut dengan adil, kan? Adil. Jadi itu membentuk diri kita bagaimana sifat-sifat kita itu kemudian menjadi sesuatu yang adil di dalam diri kita, termanifestasi sifat-sifat dalam diri kita yang seimbang antara satu dengan yang lain. Nah itu fungsi. Nah fungsi seorang mursyid adalah dia, kalau kita bahas yang lalu, dia menunjukkan jalan di awal-awal perjalanan. Karena paling susah itu di awal perjalanan Mas. Setelah kita mampu melewati, kita akan berjalan sendiri. Tapi yang paling susah itu adalah berjalan di awal perjalanan, karena di awal perjalanan disebut dengan hijab kegelapan. Hijab kegelapan. Nah, hijab kegelapan memang sangat sulit karena dia identik dengan fisikal. Karena kita terjerat dengan nikmat fisik. Nah, sehingga para sufi memberikan rumus-rumus bagaimana kemudian kita bisa keluar dari hijab kegelapan ini. Nah, setelah keluar itu kita berjalan sendiri seperti itu. Nah, yang paling susah memang adalah bagaimana kita keluar dari hijab kegelapan. Gitu. Menarik nih, keluar dari hijab untuk akhirnya bisa berjalan menjadi diri sendiri ya. Jadi seperti yang dilakukan Minke ketika dia
akhirnya awalnya ditunjukkan ya oleh Magda Peters, bagaimana merujuk kepada karya-karya sastra yang betul. Menunjukkan keberanian, dan menurut Magda Peters tulisannya Minke ini punya ruh ya, jadi dia menjadi dirinya gitu, dirinya dengan merujuk pada role model Multatuli ya. Jadi dalam dunia spiritual juga ada fase seperti itu maksudnya. Dalam Minke ini proses dia menjadi seorang penulis menjadi dirinya ya. Dan yang menarik, dua perempuan lain yang juga perlu dibahas dalam Minke ini adalah sahabatnya ya, Delacroix gitu, sahabatnya Sarah Delacroix sama Miriam Delacroix. Artinya persahabatan ini juga sangat mempengaruhi perjalanan seseorang maksudnya. Ini juga sangat relevan kalau dilihat dari dari suluk ya maksudnya. Tentang persahabatan. Pengaruh seorang sahabat dalam perjalanan kita ya, karena itu bagian dari ini Mas, lingkungan. Jadi waktu kita suluk yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Salah satu lingkungan itulah perkawanan dan pertemanan. Karena begini, di awal-awal perjalanan kita belum mendominasi diri kita sendiri, kita belum berdaulat atas diri kita sendiri. Nah di situ kan fungsi mursyid ya. Bagaimana dia menuntun kita agar kita bisa dominan atas diri kita sendiri, berdaulat atas diri kita sendiri, sehingga ketika kita terjun ke dunia sosial kita tidak lagi terkontaminasi. Nah makanya di awal-awal perjalanan kalau bisa kita memilih memang, kalau kata Rumi, kawan perjalanan. Iya, sehati gitu, sehati. Karena dia seperti cermin kita pada akhirnya. Nah, orang sufi-sufi, kalau kita baca biografi para sufi, memang sufi-sufi yang berhasil itu karena memang punya kawan perjalanan. Punya kawan perjalanan. Menarik nih. Ini juga yang membuat Minke berhasil, dia bukan hanya menjadi seorang penulis, dia juga menjadi pengusaha ya di kemudian hari. Pengusaha yang hebat gitu. Dan yang menarik adalah kita lihat Minke dikelilingi oleh teman-teman yang mencerahkan, dan kita bandingkan misal dengan Robert yang itu anak kandungnya Nyai Antosoro, yang dia memilih teman-teman perempuan yang seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Minke menjadi apa dan Robert menjadi apa gitu. Dan ternyata faktor pilihan, faktor lingkungan itu lebih dominan maksudnya. Kalau kita lihat Robert itu darahnya Nyai Antosoro bahkan. Betul. Tapi Minke adalah murid anak ideologis ya, anak ideologis dan anak biologis. Ya. Nah ternyata ya kita lihat anak ideologis ini ternyata lebih kuat. Nah ini menarik untuk dilihat dari sisi tasawuf Mas. Banyak juga murid-murid yang meneruskan pemikiran gurunya itu tidak memiliki hubungan darah gitu ya. Artinya punya hubungan darah dengan seorang guru itu nggak jaminan bahwa dia akan mewarisi juga perjalanan spiritual ayahnya Mas. Makanya Ibn Arabi mengeluarkan ini istilah anak. Ada anak biologis saja, ada anak ideologis saja. Nah, yang ideal itu dua-duanya. Anak ideologis sekaligus biologis gitu. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah ideologis. Anak ideologis karena dia kemudian mampu menyerap sifat-sifat dari seorang guru. Itu disebut dengan anak ideologis. Jadi sifat-sifat sang guru itu terserap di dalam dirinya. Nah makanya seperti pembahasan kita kemarin, kalau murid menemukan mursyid yang tepat itu rezeki luar biasa dari Tuhan. Begitupun seorang mursyid menemukan murid yang tepat itu juga rezeki yang luar biasa dari Tuhan, karena berkat murid itulah kemudian dia akan tercetak dalam sejarah kan. Kalau tidak ada Rumi, Syams itu tidak akan tercetak dalam sejarah gitu kan. Kayak gitu. Makanya karena begini, ada mursyid yang memang kapasitas dia hanya menemukan satu sosok. Jadi dia bukan seperti seseorang yang dia mampu mengajak semua orang gitu. Dan setiap mursyid biasanya sadar atas potensi dirinya. Makanya Syams Tabrizi kan tidak berlaku seperti Rumi yang punya sekolah, dia seperti rektor, dia justru memilih seperti gelandangan gitu, disebut sufi gembel ya, darwish, yang kesana kemari ya seperti pengemis dan seterusnya. Dan karena dia tahu kapasitas dia tidak seperti Rumi, tapi ketika ketemu Rumi dan itu bahagia luar biasa. Makanya murid-murid itu saling mengajari sesuatu. Dia mengajari pengetahuan, tapi si Syams pun mendapatkan pelajaran dari Rumi dari dimensi pertanyaan. Ini menarik Mas Nur. Kalau kita kembalikan ke Nyai Antosoro tadi, dia juga sering bilang bahwa betapa dia banyak belajar juga dari Minke. Artinya memang antara guru dan murid ini
ada ketawaduan ya, ada kebesaran hati untuk saling belajar gitu. Dan kenapa kita bahas perempuan di bumi manusia, kenapa kita fokuskan itu, karena faktor perempuan ini akan sangat menentukan perjalanan seorang laki-laki maksudnya. Dan dalam hal bumi manusia adalah minke gitu. Kita melihat bagaimana para perempuan ini sangat berperan bagi kehidupan minke, dan bagaimana minke menjadi sosok yang besar, tidak bisa lepaskan dari para perempuan-perempuan hebat di sekelilingnya. Bahkan kalau Ibnu Arabi juga beberapa mursyidnya perempuan juga maksudnya kalau nggak salah. Ya, itu secara tidak langsung ya yang memberikan inspirasi gitu. Itu salah satu anak dari gurunya yang cantik. Kayak analis. Ya, kayak gitu. Kemudian itu melahirkan karya Tarjumanul Ashwaq yang orang menafsirkan itu sebagai kerinduan dia kepada sosok perempuan, tapi kalau saya pahami sih bukan itu ya. Tapi bagaimana anak dari gurunya ini yang cantik itu menjadi, dia melihat dimensi jamaliyah, keindahan dalam dirinya, yaitu kehadiran Tuhan dari dimensi jamaliyah. Oke, terima kasih Mas Nur. Ini Sama-sama. kita cukupkan untuk bincang perempuan di bumi manusia. Karena salah satu hadis Nabi sendiri ada 3 hal ya yang beliau sangat sukai. Itu salah satunya adalah perempuan, wangi-wangian, dan sholat. Ini kita bahas di bumi manusia. Ini unik Mas Nur ya. Saya kira kita melihat bumi manusia dari sudut pandang tasawuf. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan novel dan film yang lain. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih. Dan teman-teman kalau ingin berkomentar atau bertanya, menyanggah silahkan ya, kita bebas-bebas saja. Betul. Terima kasih. Terima kasih.